Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah hari ini Minggu tanggal 15 November 2020. Alhamdulillah hari ini Dekres kedatangan tamu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Adinda Khairul Faiz Batubara. Pagi ini kita akan bincang-bincang mengenai masalah seputar kebutuhan dari mahasiswa mengenai pelaku usaha. Alhamdulillah hari ini Dekres aneka keripik tradisional di bawah naungan Badan Usaha Milik Masyarakat Kreasi Sejahtera Abadi Bumas Kresja yang berada di Desa Firdaus, Kecamatan Serampah, Kabupaten Sedang Berdage akan diwawancarai oleh salah satu seorang mahasiswa mengenai masalah bagaimana usaha-usaha yang ada di UKM yang ada di Sedang Berdage. Oke, silakan Khairul Faiz, apa yang mau ditanyakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Faiz Batubara, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Akuntan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Bisnis Islam. Di sini kebetulan ada kesempatan bertemu dengan Bapak saudara Zaki sebagai pengusaha muda yang sukses dalam membangun dan membina karakter terhadap masyarakat di sekitar lingkungan untuk menjadi pengusaha yang bermanfaat bagi sekitarnya. Jadi kebetulan saya ada tugas dari kuliah universitas saya daripada manajemen mata kuliah manajemen keuangan, yang tugasnya itu adalah sebagai perwakilan daripada kelompok saya untuk sedikit mewawancarai, meminta keterangan berupa macam-macam yang akan saya sebutkan nanti. Langsung saja tanpa memperpanjang galang. Jadi begini, Bapak Zaki, apa namanya ini? Bang Jack aja. Ini Bang Jack. Jadi pertama yang saya ingin tanyakan itu adalah apa produk yang dihasilkan di dalam usaha Bang Jack sekarang ini gitu. Ya, alhamdulillah kami kelompok usaha masyarakat Bumas Kresja yang sudah tergolong dalam kelompok usaha masyarakat yang ada di Desa Firdaus ini, di bawah naungan Yayasan Rumah Zakat. Kami ada memproduksi berbagai aneka keripik. Kalau dihitung total ada sekitar 30 macam ya. Jadi ini salah satunya sweet banana chips ya. Jadi sweet banana chips ini adalah keripik pisang gosong yang merupakan cemilan legendaris dari Kabupaten Sedang Berdage, terbuat dari pisang murni yang diolah secara higienis tanpa bahan pengawet. Dan memang ini menjadi ciri khas oleh-oleh khas Sedang Berdage yang kalau orang sering bilang ini adalah keripik pisang gosong. Jadi bukan keripiknya gosong tapi warnanya itu agak kecoklatan mirip gosong, tapi itu merupakan alami dari pisang itu sendiri karena dia mengandung kadar gula yang manis, makanya dia terlihat lebih kecoklatan warnanya. Kemudian ada juga keripik kentang. Nah, ini keripik kentang yang kita produksi. Yang ini ada 3 macam, ada yang original, kemudian balado, kemudian ada rumput laut. Dan semua bumbu-bumbu yang kita olah itu secara alami tanpa menggunakan bahan-bahan pengawet dan sangat aman dikonsumsi oleh anak-anak, remaja, orang dewasa dan orang tua lainnya. Kemudian ada juga ini keripik singkong sanjay. Ini keripik singkong sanjay ini jadi ini kan biasanya kalau kita mau cari oleh-oleh yang sanjay-sanjay kayak gini kan harus ke Padang, tapi alhamdulillah sekarang tidak perlu jauh-jauh. Sekarang kita sudah menyediakan keripik singkong sanjay ini. Lanjut kita ada keripik pisang coklat ya, banana balut coklat yang alhamdulillah hari ini stoknya lagi kosong karena hari Minggu, insya Allah besok kita produksi lagi. Ada juga keripik jamur crispy original, balado, kemudian rasa rendang gitu-gitu ya. Kemudian ada lagi keripik tempe ya, keripik tempe ini memang terbuat dari kedelai yang kita coba dengan berbagai varian rasa. Terus
keripik keladi, dan banyak lah macam-macamnya gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Bang Zack nih ya, bagaimana sih proses produksi di unit unit abang sekarang, unit usaha abang sekarang ini? Nah, jadi kita itu ada sekitar 6 orang yang tergolong dalam kelompok usaha masyarakat ini. Jadi ada ibu-ibu yang memang sudah kita latih untuk memproduksi aneka keripik ini. Nah, mereka setiap harinya masuk dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi kita membuat jadwal. Contoh besok hari Senin. Besok Senin tuh jadwalnya membuat keripik pisang. Jadi keripik pisang hari Senin tuh dibuat. Nah, keripik pisang ini kita banyak berbagai varian rasa, ada keju, ada coklat, ada original, ada pedas juga gitu kan. Jadi kita membuat penjadwalan. Jadi sebelum hari Senin semalam yang petani pisangnya sudah antar ke dapur produksi kita. Nah, insya Allah Senin kita proses. Nah, besoknya hari Selasa kita menjadwalkan membuat keripik jamur crispy. Nah, nanti ada petani jamurnya yang datang mengantar. Lanjut hari Rabu kita produksi keripik tempe, kemudian keripik kentang, dan begitulah selanjutnya. Setiap harinya begitu. Berganti-ganti. Nah, ini dan yang terakhir nih, satu nih Bang Zack, bagaimana sih teknik menentukan harga pokok ketika Abang pertama kali membuka usaha mikro kecil ini kan? Teknik Abang pertama kali dalam membuka usaha mikro ini bagaimana itu? Kemudian harga jualnya itu bagaimana? Jadi sehingga mendapatkan laba yang bagaimana, terus rugi yang bagaimana. Nah, alhamdulillah ini juga sudah termasuk kategori sukses ya Bang ya? Iya, alhamdulillah. Jadi begini, saya boleh pinjam nih ya. Oke Bang. Untuk menentukan harga produksi ya, yang pertama yang harus kita buat adalah membuat catatan apa aja yang termasuk di dalam harga pokok produksi tersebut gitu kan. Iya. Harga pokok produksi. Nah, yang pertama modal. Nah, Modal. Apa aja yang terkandung dalam modal? Pertama bahan baku. Kemudian bahan baku ini seperti kayak pisangnya, kayak kentangnya, kedelainya, gitu-gitulah kan. Iya. Nah, kemudian setelah bahan baku apalagi bahan penolongnya ya, bahan tambahan. Seperti Tambahan. Nah, contoh kita kalau membuat keripik itu kan kayak ada minyak goreng, kemudian gas, kemudian apa lagi ya, sesuatu yang memang dibutuhkan di dalam produksi tersebut. Nah, itu nanti semuanya kita hitung. Itu modal bahan baku. Yang kedua adalah upah kerja. Nah, upah kerja ini itulah yang meliputi dari tenaga kerja yang 6 orang tadi itu ya. Yang 6 orang tadi itu yang memproduksi gitu. Bang. Nah, di kita alhamdulillah kita sistemnya harian. Jadi harian itu kita bayar upah ke yang pekerja itu ada sekitar 60.000 per hari. Jadi masukkan dia 60.000 per orang 60.000. Per orang 60.000. Kemudian kita total bahan-bahan yang kita gunakan tadi, kita jumlahkan, kita katakanlah bahan bakunya dan bahan-bahan tambahan itu modalnya sekitar 500.000. Ya. 500.000. Kemudian upahnya 6 orang 300.000. Nah, kita total nih jumlahnya adalah 800.000 sekali produksi. Nah, 800.000 sekali produksi. Kita menargetkan dalam satu hari itu kita katakanlah contoh kita memproduksi kentang. Nah, kentang itu 200 kilo harus diproduksi dalam satu hari. Berarti 200 kilo kentang. Kita timbang berapa jadinya 200 kilo itu. Nah, ternyata setelah digoreng jadi keripik, bahan baku 200 kilo kentang itu menjadi sekitar kalau dia ada penyusutan ya. Penyusutan itu sekitar 40 sampai 50%. Kita katakanlah kita dapat keripiknya adalah 100 kilo gitu kan. Nah, keripiknya dapatnya 100 kilo. Nah, kemudian yang 800.000 ini kita bagikan 100 kilonya. Berapa harga pokok produksi per kilo? Berarti 800.000 bagi 100 kilo. Nah, ini uangnya sekitar 80.000 per kilo.
ini kan yang disebut dengan harga pokok produksi ya 800 ribu harga pokok produksi kita bagi dengan hasil kentangnya 100 kilo, dapatlah dia nilainya 80.000 per kilo. Nah ini yang kita sebut dengan harga pokok produksi. Kita mau menentukan margin tadi ya, harga jual, berarti kita harus mendapatkan keuntungan. Nah keuntungan kita ada 3 harga ya, harga distributor, harga reseller, harga konsumen, supaya inilah yang membantu kita supaya penjualan tetap stabil. Nah kita mau ambil margin sekitar, kita katakanlah untuk distributor kita hanya ngambil 10%. Nah untuk distributor itu ada minimal ambil sekian, dia ambil minimal 50 kilo keripik kentang untuk distributor. Nah, maka harga pertama harga distributor kita mau ambil untung hanya 10%. Nah, cara membaginya gimana? Berarti 80.000 ini dibagi 10%. Nah, itu sekitar 8.000. Nah, 8.000 keuntungannya kalau 10%. Baru kita tinggal tambahkan aja harga pokok produksi kita 80.000, maka kita tambahkan 8.000. Jadi harga per kilonya adalah 88.000 untuk distributor. Untuk reseller karena dia pengambilnya lebih sedikit, kita naikkan jadi 15%. Kemudian untuk harga konsumen dan begitu seterusnya sampai harga konsumen tuh di 20%. Jadi kira-kira harga kentangnya per kilo ini kita jual di pasaran itu 100.000. Nah kira-kira begitu untuk konsumen ya. Nah kemudian kan itu jual curah. Nah, kita juga ada harga yang eceran ini seperti ini 100 gram. Nah harga eceran 100 gram ini di konsumen kita jual harganya 15.000 ya, 15.000. Dari mana harga 15.000 ini tadi? Nah harga 15.000 ini diambil dari harga konsumen. Ya, harga konsumen kita ambil keuntungan sekitar 25. Tadi kan yang reseller 20% ya. Kemudian yang di konsumen tuh 25%. Jadi harganya jadi modalnya itu sekitar 13.000 kentangnya, ditambah dengan kemasan yang seperti ini modalnya cuma 2.000. Jadi total 15.000. Jadi barulah dapat harga pokok penjualan 100 gram kentang keripik Jack Crust itu 15.000 per piece gitu di pasaran. Nah untuk reseller beda lagi. Reseller kita bisa jual di harga 12,5 ya. 12.500 karena dia juga bantuin kita untuk menjual dan dia dapat keuntungan 2.500. Begitu kira-kira. Terima kasih kepada Bang Zek yang Ya. telah meluangkan waktunya pada hari ini yang cerah. Jadi kesimpulan kita ambil bahwasanya harga pokok produksi tadi yang telah dijelaskan oleh Bang Zek sejumlah 800.000 Iya. 800.000 rupiah. Kemudian dibagi dengan hasil produksi tadi 100 kg, jumlahnya menyusut karena tadi 200 kg menyusut kepada 100 kg, maka dapatlah HPP tadi 80.000 harga jualnya per kilo. Nah, kemudian ada margin untuk distributor, ada berbeda dengan margin untuk konsumen, berbeda juga dengan margin untuk reseller. Nah, untuk distributor itu kita Bang Zik buat marginnya adalah 10%. Nah 10% tadi dibagilah dari hasil jual 80.000 per kilo tadi, 80.000 dibagi 10%, maka hasilnya adalah 8.000 rupiah ini. Kemudian kita tambah dengan harga jual tadi per kilo 80.000 rupiah tadi, kita tambahkan terhadap harga distributor tadi, maka jumlahnya 88.000 rupiah. Kemudian untuk reseller tadi kan 20%. 20% untuk marginnya. Kemudian harga jual terhadap reseller tadi Bang Zek bilang bahwasanya harganya adalah 12.500. Kemudian dan terakhir untuk reseller untuk konsumen atau harga ecerannya jika kita ingin membelinya langsung ke toko atau dari reseller manapun, harganya adalah Rp15.000 per pitch. Oke, baik, terima kasih pada Bang Zek saya ucapkan.
Semoga usaha mini yang terus berkembang terus akan jadi usaha yang besar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih Faiz. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya ilmu ini di perkuliahannya. Ya. Dan mohon doanya untuk usaha Jack Press sendiri bisa berkembang dan kita niatkan untuk bisa go internasional dan ekspor. Kemudian untuk kawan-kawan sekalian, untuk bagaimana mendapatkan Jack Press ini, kita sudah ada di toko-toko retail di Medan. Itu ada 212 Mart, ada oleh-oleh Medan, aneka snack Bunda Ida, ada aneka snack rumah adat di Jalan Pelajar, ada juga di Koperasinya Bank Indonesia, adanya juga di Galeri Robert Ulos Yanifar, itu galeri terbesar se-Sumatera Utara di Jalan Pendidikan. Kemudian ada juga di Medan Mart, kemudian ada juga di toko-toko snack yang ada di Kota Medan, dan juga kita ada distributor untuk wilayah Medan dan sekitarnya dan reseller juga. Bisa juga menghubungi official Jack Press di FB-nya Keripik Jack Press dan di Instagramnya Jack Press. Dan bagi kawan-kawan yang ingin bergabung menjadi reseller, bisa menghubungi nomor kontaknya kita di 0852 9666 1433. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.